Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul manfaat materi bagi kemuliaan Tuhan. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas 8 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, materi bisa menjadi berkat besar untuk seseorang, tetapi materi juga bisa menjadi jerat dan menjadi bahaya besar untuk orang yang memilikinya. Alkitab mengatakan, materi atau harta itu merupakan sumber atau akar dari segala kejahatan. Tetapi Alkitab juga mengatakan, harta atau materi mungkin dapat dikatakan sebagai berkat dan bahagia dari Tuhan. Itu sebabnya materi atau harta itu bersifat netral, tetapi juga bisa mengakibatkan tidak netral. Jikalau tidak memiliki pemikiran yang serius dan pengetahuan yang benar dalam mengelola memanfaatkan harta atau materi tersebut dalam aspek kehidupan manusia. Materi atau harta itu penting dan tidak salah karena bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Tuhan tidak memberkati seseorang dengan hal-hal dari dunia ini hanya supaya orang tersebut bisa memiliki harta benda di dunia ini saja. Namun, semua materi yang Tuhan percayakan memiliki tujuan, yaitu tujuan dari berkat Tuhan adalah yang pertama, memperluas kerajaan Allah. Yang kedua, menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian, manfaat materi harus benar-benar dipahami dan diketahui oleh semua orang Kristen, agar dapat mempertanggungjawabkan dengan benar dan dengan hikmat Tuhan setiap materi atau harta yang dipercayakan Tuhan untuk kita kelola. Dengan mengetahui kebenaran tentang manfaat uang tersebut, seseorang akan terhindar dari kehidupan materialisme yang membelenggu hidupnya, sehingga menjadi berkat bagi dunia ini. Orang Kristen harus mengenal kekayaan dalam Kristus dengan cara semakin mengenal Tuhan secara mendalam dan mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Usaha untuk mengenal kekayaan Kristus harus menunjukkan pikirannya kepada Tuhan dan kerajaannya. Harus ada waktu yang disediakan untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Setelah itu barulah orang Kristen dapat sungguh-sungguh mengecap kebaikannya. Orang percaya yang benar ditandai dengan suatu perasaan, yaitu rasa cukup dengan Allah. Dalam banyak bagian di Alkitab mengajarkan bahwa Allah lah harta orang Kristen sejati. Tuhanlah satu-satunya kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Nats yang kita baca di awal renungan ini juga mengingatkan kita bagaimana para wanita yang mengalami kebebasan karena pelayanan Tuhan Yesus, akhirnya mereka membalas kebaikan Allah yang telah mereka terima dengan melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bila seseorang sudah mendapatkan Tuhan dan mengecapnya, maka orang tersebut akan pasti merasa cukup dan berkata, Yesus cukup bagiku. Amin.